Ketika kamu berharap kepada dunia, pasti dunia akan mengecewakanmu. Karena itu, dunia itu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditalak 3, diceraikan 3 kali. Artinya nggak bisa balik lagi tuh dengan Sayyidina Ali. Karena dunia itu ladangnya kekecewaan. Siapa yang berharap pada dunia maka dia akan kecewa. Siapa yang hidup dengan pola pikir, pola hati dan pola tindakan yang duniawi, yang sekuleristik, maka dia pasti akan kecewa. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal, dia tempat meninggal. Sehingga di sini dan di sini yang harus ada itu akhirat. Dunia apakah disingkirkan? Tidak, tapi dia bagian dari akhirat. Sehingga jangan melakukan sesuatu, jangan berharap sesuatu di dunia ini yang tidak tersambung dengan akhirat. Maka itulah yang menyebabkan kita kecewa. Tapi orang yang betul-betul dia hanya berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Bukan hanya dia akan bahagia dan selamat di akhirat, tapi di dunia pun dia akan bahagia dan selamat. Itu janji Allah. Bahwa orang yang hidup untuk Allah, dia la yakhaf wa la yahzan. Dia tidak akan pernah takut kepada segala sesuatu. Karena siapa yang lebih kuat dari Allah? Dan dia telah dilindungi oleh Allah. Dan dia tidak akan pernah bersedih. Karena siapa yang bisa lebih membahagiakan dia selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kalaupun ada sesuatu yang membahagiakan dia, pilihannya 2. Kebahagiaannya semu, atau yang kedua adalah kebahagiaan itu karena Allah memperkenankan. Dia bahagia melalui orang-orang tersebut yang Allah merancangnya. Bagaimana kisah seorang penjual roti yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi gak punya biaya untuk pergi ke tempat Imam Ahmad ibn Hanbal karena jauh. Allah menggiring Imam Ahmad sehingga pengen pergi ke kota di mana tukang roti ini tinggal, tanpa Imam Ahmad tahu kenapa saya harus ke sana. Hingga akhirnya Imam Ahmad bahkan tinggal bermukim di rumah orang itu tanpa orang itu sengaja, bahkan tanpa orang itu tahu. Hingga di malam hari baru berkisah, oh ternyata itulah Imam Ahmad. Allahu Akbar, kata dia. Jadi fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diajarkan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup saya, mati saya, semua yang saya lakukan ini hanya untuk Allah. Harapan hanya untuk Allah. Sebagaimana rasa takut kita hanya untuk Allah. Karena itu kita hidup di antara al-khauf, rasa takut, dan roja, harapan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kemudian masih ada saja yang bertanya, Bib, saya sudah berharap hanya kepada Allah dengan hanya berdoa kepada Allah, tapi doa pun saya kadang kecewa atau bahkan sering kecewa. Kenapa doa saya tidak terkabulkan? Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, salah seorang ulama besar, jangan pernah berkata bahwa doamu tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi introspeksilah pada dirimu. Apa penyebab yang menyebabkan doa itu tidak terkabul? Sesungguhnya itu ada di dalam dirimu. Karena kalau Allah telah berjanji dalam beberapa ayatnya. Misalnya Allah katakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, maka pasti niscaya aku kabulkan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Saya ini dekat dengan kamu, kata Allah, maka saya akan menjawab semua keluh kesah, kekecewaan, harapan dan doamu. Tapi yang sering menjauh adalah kita. Misalnya pernah seorang tukang cukur sedang mencukur, kemudian dia katakan, Tuhan itu gak ada. Kenapa? Buktinya di luar sana banyak orang yang dikecewakan oleh Tuhan, padahal dia hamba Tuhan. Mereka terkena bencana, kehausan, kelaparan, sakit dan lain sebagainya. Orang yang dicukur ini diam. Kemudian ketika selesai, orang yang dicukur ini kembali bersama orang yang gondrong, dan dia berkata begini, tukang cukur itu gak ada. Lah, kata tukang cukur itu, baru saja kamu cukur ke seorang tukang cukur, yaitu saya. Kata dia, buktinya ini ada orang gondrong. Kemudian kata tukang cukur itu, ya dia gondrong karena tidak pergi kepada saya untuk dicukur.
Kemudian kata dia, begitulah juga kita. Kita kecewa karena kita tidak pergi kepada Allah, sehingga kita merasa Allah itu tidak ada. Maka introspeksi diri ketika doa kita tidak terkabulkan. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi, doanya tidak terkabul karena tubuhnya, ucapannya, tangannya, pakaiannya itu penuh dengan keharaman. Perutnya, isi pikirannya, matanya diisi dengan hal-hal yang haram. Maka kemaksiatan, hal-hal yang haram itu akan menghalangi dosa kita, akan menjauhkan Allah dari diri kita jika kita tidak kunjung bertaubat. Karena itu kita diminta untuk cepat-cepat bergegas dalam taubat itu, agar kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita menjadi cepat terkabulkan.